Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Siva Gedatul Jana dengan NIM 2021 03030118 program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Ingin mempresentasikan hasil dari makalah ilmiah saya yang berjudul Keterampilan Berbicara pada Mahasiswa dalam Presentasi Ilmiah. Pertama, latar belakangnya adalah berbicara merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Untuk mencapai pembicaraan yang baik agar memudahkan pendengar untuk memahaminya, maka keterampilan berbicara menunjang dan menunjang keterampilan bahasa lainnya. Keterampilan berbicara merupakan kegiatan berkomunikasi manusia yang di dalamnya ada kegiatan berpikir dan mengolah kemampuan kebahasaan. Seiring canggihnya teknologi, banyak pembicara yang memilih cara menyampaikan informasi itu dalam presentasi ilmiah, terutama dalam kalangan mahasiswa. Biasanya mahasiswa melakukan presentasi ilmiah itu menggunakan media PowerPoint. Definisi mahasiswa. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan bertindak. Mahasiswa mempunyai kemampuan dan kesempatan belajar di perguruan tinggi dan dapat menjadi penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi. Mahasiswa secara harfiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, atau akademi. Definisi mahasiswa sebagai seorang pelajar petinggi, mereka tinggal menyempurnakan pembelajarannya hingga menjadi manusia terpelajar yang paripurna. Mahasiswa biasanya itu menyandang gelar sarjana setelah lulus dari universitas, institut, atau akademi. Hakikat, tujuan, dan jenis-jenis berbicara. Hakikat berbicara itu dapat diartikan suatu kegiatan atau maksud tertentu kepada orang dengan menggunakan bahasa lisan yang bertujuan untuk berkomunikasi sesama manusia dan bertujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, ide, dan pikiran tertentu. Jenis-jenis berbicara seperti berbicara di muka umum, diskusi kelompok, debat, berbicara perorangan, dan berdasarkan cara penyampaiannya. Wawancara juga termasuk jenis-jenis berbicara. Wawancara, ceramah, berpidato, itu juga termasuk jenis-jenis berbicara. Pengertian keterampilan berbicara dan jenis-jenis keterampilan berbicara. Keterampilan mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri. Itu adalah pengertian keterampilan berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara antara lain adalah bercerita, debat, diskusi, wawancara, pidato, dan percakapan. Upaya-upaya meningkatkan keterampilan berbicara. 1. Menirukan pembicaraan orang lain. 2. Mengembangkan bentuk-bentuk ujaran yang telah dikuasai. Adapun upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara di lingkungan sekolah atau universitas. Pertama, guru dan dosen menjadi model yang baik untuk dicontoh oleh siswa maupun mahasiswa. 2. Menerapkan adanya penilaian keterampilan berbicara bahasa Indonesia. 3. Menerapkan pembelajaran dengan pendekatan modeling the way atau membuat contoh praktik seperti kita memperhatikan sedang bercakap dengan satu mahasiswa lain atau atau memperhatikan kita berpidato di depan mahasiswa lain, kita sedang ceramah atau melakukan presentasi, itu bisa meningkatkan keterampilan berbicara. Apa itu presentasi ilmiah? Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum sebagai bahan penyajian ilmiah oleh seseorang yang sering dilakukan dalam dunia ilmiah. Tujuan presentasi ilmiah adalah bertujuan untuk menginformasikan sesuatu informasi dari pembicara menyebarkan informasi ilmiah. Biasanya presentasi ilmiah itu dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Biasanya mahasiswa melakukan presentasi dengan media PowerPoint yang bertujuan untuk menyebarkan informasi ilmiah. Dari biasanya mahasiswa itu mempresentasikan hasil dari makalah ilmiah, skripsi, ataupun tesis. Biasanya mahasiswa selesai melakukan kegiatan kayak membuat makalah, tesis, atau skripsi, itu biasanya mahasiswa disuruh untuk melakukan presentasi. Nah, biasanya itu mahasiswa melakukan presentasi dengan media PowerPoint.
Dalam presentasi ilmiah ada tata caranya, seperti 1. Memperkenalkan diri. 2. Membuka presentasi dengan kata-kata yang mengesankan. 3. Menyampaikan latar belakang dan fakta yang mendukung. 4. Menjelaskan tujuan dan manfaat karya ilmiah yang sudah dibuat. 5. Memaparkan poin-poin penting hasil dari penelitian. 6. Menyampaikan kesimpulan penelitian. Dan terakhir adalah mempersilakan untuk para peserta atau pendengar berdiskusi atau bertanya. Biasanya setelah melakukan presentasi ilmiah itu, mahasiswa atau orang penyaji lain itu suka bertanya apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berdiskusi. Nah, biasanya setelah itu tuh kita berdiskusi untuk berdiskusi dari hasil presentasi yang telah disampaikan. Pengertian, tujuan, dan metode presentasi dengan PowerPoint. Yang seperti saya bilang tadi, biasanya mahasiswa itu melakukan presentasi ilmiah dengan menggunakan PowerPoint. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan belajar atau bahan presentasi. Media PowerPoint merupakan media yang presentasi ilmiah yang memiliki penyajian menarik untuk menyampaikan suatu informasi. Metode presentasi menggunakan PowerPoint, kita harus mempersiapkan materi presentasi terlebih dahulu, menentukan tampilan slide untuk presentasi, menentukan ilustrasi, menentukan suara, animasi, dan menentukan teknik penyajian materi yang akan disampaikan nanti. Nah, kelebihan dari presentasi ilmiah dengan menggunakan PowerPoint itu kita bisa menggunakan tampilan slide yang menarik, bisa menambahkan ilustrasi terserah kita mau nambahin apa, atau menusukkan suara, atau menambahkan animasi untuk mempercantik PowerPoint. Terus kita bisa, sebelum melakukan presentasi itu, kita harus menentukan teknik penyajian materi yang akan kita sampaikan nanti, biar nggak kalang kabut gitu pas presentasi. Kesimpulan dari hasil makalah saya ini, dalam presentasi ini adalah presentasi ilmiah adalah kegiatan yang sangat sering dilakukan mahasiswa untuk menyebarkan informasi ilmiah, atau bisa disebut kita sering melakukan presentasi kalau kita setelah membuat makalah atau jurnal atau apapun itu kita langsung presentasiin. Nah, itu sering banget dilakukan oleh mahasiswa. Presentasi ilmiah dengan menggunakan media PowerPoint dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Upaya mahasiswa meningkatkan keterampilan berbicara dalam melakukan presentasi ilmiah dengan PowerPoint dengan cara menjadikan PowerPoint tersebut dengan tampilan yang menarik. Jadi kita menentukan tampilan slide yang akan kita sampaikan nanti itu gimana. Terus kita nambahin animasi atau ilustrasi tersebut untuk menarik perhatian yang mendengar juga gitu. Itu dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Terus menjaga etika ketika melakukan presentasi. Nah, kita tuh sebelum melakukan presentasi itu, kita juga ada etikanya. Jadi kita nggak langsung presentasi aja gitu. Enggak, kita tuh yang tadi ada, kita harus salam dulu, memperkenalkan diri dulu, ngapain maksud kita dulu, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, dari Sifat Widiatul Jannah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.